Halo, shalom semua. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Seattle. Kembali berjumpa saya dengan Evangelist Joy Sanduk. Sebagaimana saya sudah memposting hari ini untuk kita mengadakan prayer spesial ya untuk Ukraine yang saat ini bersama dengan Rusia sedang mengadakan perjanjian perdamaian, namun peperangan sudah terlebih dahulu terjadi. Bersama dengan saya hari ini kita akan membahas tentang when they ask where is God, God says I am here. Waktu kita tahu banyak sekali yang bertanya di saat peperangan terjadi, tekanan hidup terjadi, banyak sekali yang bertanya, Tuhan ada di mana? Di manakah Engkau Tuhan? Di saat keadaan sedang menimpa kita di dalam dunia ini. Dan Tuhan menjawab, Here I am, ini saya. Jadi di sini kita mau membahas di mana sebenarnya Tuhan itu berada, sehingga Tuhan sepertinya tidak melihat keadaan kita di saat sedang dalam tekanan hidup. Ya, di saat kejadian saat ini kita tahu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi saya mau menyampaikan pesan dari Tuhan secara langsung saat ini dan untuk mendoakan teman-teman yang ada di Ukraine yang saat ini sedang dalam penderitaan dan tekanan dalam hidup mereka. Kita tahu saat ini mungkin kita tidak terjadi apa-apa di dalam negara kita, tetapi kita turut merasakan bagaimana yang dirasakan saat ini oleh mereka yang sedang berjuang memperjuangkan hidup mereka, ya, meskipun mereka memiliki banyak uang, memiliki banyak harta, tetapi mereka tidak bisa membawa hartanya, tidak bisa membawa semuanya yang mereka punya di dalam rumah, tapi yang mereka selamatkan aja adalah diri mereka masing-masing. Oke, saudara-saudara, sebelum saya memulai menyampaikan rema firman ini, kembali bukan saya membanggakan saya adalah pejuang kanker darah ganas, tetapi saya memiliki Yesus saya yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga hari ini saya bisa menyampaikan rema firman yang begitu luar biasa Tuhan mau saya sampaikan untuk kita semua hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, nafas hidup yang Kau berikan. Biarlah segala sesuatu yang hamba sampaikan melalui pesan-Mu Tuhan, kami dapat diberikan hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti, karena hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi Engkau memakai hamba untuk menjadi bejana-Mu yang hidup. Biarlah saat ini kami mau hidup bersama dengan Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari, dan mendoakan semua yang ada di Ukraine yang saat ini dalam tekanan hidup mereka. Hamba berdoa berkati acara ini dari awal hingga akhir. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara yang saya kasihi, saya sudah mencatat di sini di saat kejadian saat ini yang kita tahu antara Ukraine dan juga Rusia. Ya, kita tahu banyak orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mentality. Di saat mereka bertanya di manakah Tuhan itu? Apakah tangan Tuhan kurang cukup panjang untuk menolong dan tidak membiarkan peperangan ini terjadi? Saudara-saudara yang saya kasihi, di sini saya mencatat sejak Perang Dunia Pertama dan yang kedua, sudah banyak sekali korban yang berserakan di mana-mana. Lalu apakah Tuhan buta untuk melihat semuanya itu? Tidak tahukah bahwa Tuhan saat ini kita sedang menderita, peperangan terjadi, apakah Tuhan tidak mau menolong saya? Apakah Tuhan terlalu jauh? Apakah Tuhan terlalu tidak peduli dengan keadaan kita? Ya, semuanya itu tidak. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, bahkan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ayo kita sama-sama belajar dan pelajari dari semua pertanyaan-pertanyaan yang datang bertanya ya. Lalu kenapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi bahkan sejak zaman nabi-nabi di saat bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengizinkan satu nabinya yaitu Musa untuk berhadapan dengan Raja Mesir. Ya, kalau mau dipikir-pikir, siapa sih Musa itu? Lahir yang hanya dibuang di sungai, tetapi Tuhan memakai orang yang betul-betul dipilihnya ya untuk menghadapi bangsa yang besar, raja yang besar. Ya, dia diutus untuk menghadapi Raja Mesir. Tidak mudah, tapi jika Tuhan sudah mengizinkan, maka apapun yang Dia perintahkan harus terjadi, dan semua perkataan dalam firman-Nya akan digenapi. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-7. Buat semua yang ada Alkitabnya bisa baca bersama-sama dengan saya.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, di dalam firman yang sudah kita baca ini, Tuhan menyebutkan bahwa akan ada bangsa melawan bangsa. Bangkit melawan bangsa. Bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada bangsa melawan bangsa. Dengan kata lain, akan ada peperangan di banyak negara. Dalam hal ini sesungguhnya Tuhan sangat ingin umat-umatnya untuk tetap terus dan lebih dekat lagi dengan Dia dalam menjadi pelaku firman. Ya, di sini Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Lalu jika ada yang bertanya, di mana sebenarnya Tuhan di saat kejadian ini berlangsung? Ya, kenapa Tuhan tidak menggunakan kuasa Roh Kudusnya untuk dicurahkan kepada orang yang jahat sehingga tidak terjadi peperangan? Di mana Tuhan? Saudara-saudara, kita tahu janji Tuhan adalah dan iya dan amin. Dan kita tahu firman Tuhan itu hidup. Meskipun langit dan bumi lenyap, Tuhan katakan firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan tinggal tetap. Jadi seharusnya kita anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Akan ada waktunya Dia datang kembali ke dunia. Jadi bukan waktunya kita manggil-manggil Tuhan. Di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Tuhan datang dong. Tolongin saya, bantu saja. Ya, jadi jangan panggil-panggil Tuhan dulu. Kalau belum waktunya Tuhan, jangan kita yang menentukan waktunya Tuhan. Saat ini Tuhan melalui malaikatnya sedang memperhatikan sifat dan sikap dan perbuatan kita di bumi, saudara-saudara. Ya, kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan yang kedua. Saya akan membahas 3 firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk message buat kita semua. Oke, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 kita sama-sama baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaan saya, Tuhan tidak kelihatan atau kelihatan? Tidak kan? Di sini dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau Tuhan tidak terlihat, Dia adalah yang kekal. Saya mau tanya, saudara-saudara bisa lihat saya? Bisa? Atau tidak? Jangan sampai bilang tidak ya, saya jadi takut nanti. Kalau sampai saudara-saudara bisa melihat saya adalah manusia yang sementara di dunia ini. Kita semua manusia yang sementara di dunia ini. Tetapi kita akan menjadi malaikat-malaikatnya Tuhan jika kita mau menjadi pelaku firman. Ya, kita tidak mau yang sementara. Maka dari itu banyak sekali manusia yang hanya melihat kesementaraan manusia. Manusia dipuja-puja, dokter yang hebat, menteri yang hebat, presiden yang hebat, manusia yang hebat kita puja-puja. Sementara yang tidak terlihat kita pertanyakan, di mana Tuhan? Padahal itulah yang kekal. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Firman Tuhan bilang yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Dia itu kekal. Dia tidak meleset satu kali pun untuk membaca pikiran kita. Dia tidak pernah salah dalam melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Dia. Maka dari itu banyak manusia yang masih melihat yang kelihatan sehingga yang tidak terlihat selalu dipertanyakan. Betul atau benar? Jawab sendiri ya. Jadi di dalam keadaan kita berdoa untuk meminta berkat, uang, harta, dan kekayaan, seringkali kita percaya dalam meminta. Kita meyakinkan diri kita untuk betul-betul Tuhan, saya mau minta kekayaan, saya mau minta pekerjaan, saya mau minta finansial saya di breakthrough. Saya mau finansial saya terjadi, berkat Tuhan terjadi dalam finansial saya. Saya mau meminta uang sehingga saya bisa membantu banyak orang. Tuhan tolong bantu saya. Di saat kita percaya di dalam doa kita, disitulah kita tidak pernah meragukan Tuhan mau kelihatan atau tidak. Ya, dalam keadaan kita berdoa untuk meminta berkat, kita bisa percaya dan meminta meskipun kita tidak melihat. Dan di saat berkat itu diberikan Tuhan dan bisa kita bersyukur tanpa melihat. Waktu Tuhan memberikan kita berkat, kita bilang Tuhan terima kasih. Sudah diberikan pekerjaan yang bagus, gaji yang besar. Saya sudah diberikan uang yang banyak, saya diberikan harta dan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, kita bisa mengucapkan kata terima kasih kepada Tuhan, betul?
Di saat negara kita sedang aman-aman saja, kita masih bisa tetap bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa yang memberikan perdamaian di dalam negara kita, bahkan di dalam diri kita. Lalu kenapa di saat masalah menimpa hidup kita, di saat peperangan terjadi, kita mulai mempertanyakan dan melihat bahwa Tuhan tidak kelihatan. Kenapa di saat tekanan hidup datang, di saat terjadi sesuatu dalam hidup kita, lalu kita mulai mempertanyakan, di mana Engkau Tuhan? Siapa di sini sebenarnya yang tidak betul? Siapa di sini sebenarnya yang meragukan Tuhan? Tuhan tidak pernah meragukan hati anak-anaknya. Ya, karena dia sangat percaya umat pilihannya itu pasti mau melakukan firman-Nya. Tapi kita sendiri yang kadang melakukan selalu kesalahan dan meragukan kuasa Tuhan. Kita mulai mempertanyakan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Where are you God? Ya, makanya dibaca Alkitabnya ya. Jadi pelaku supaya firman itu tidak berlalu begitu saja. Saya percaya semua yang mengenal Tuhannya dengan benar tidak akan mempertanyakan hal itu. Karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pasti sudah Tuhan izinkan. Sebagian orang harus pergi meninggalkan dunia ini dengan cara sakit, ya, dengan cara dibom, mungkin ditembak dalam peperangan. Kita tidak pernah tahu, ya. Kadangkala orang yang memiliki kanker matinya kena COVID. Orang yang memiliki diabetik, ya, dia sedang mengobati diabetiknya matinya kena virus COVID. Ada orang yang tidak kena virus COVID, tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba mati mendadak. Tidak pernah diprediksi cara mati kita bagaimana. Tetapi jika itu memang harus terjadi, saudara-saudara, tidak ada yang bisa mencegahnya. Saya yakinkan itu dulu. Tidak ada yang bisa mencegah. Ya, jadi tidak ada juga yang bisa memanggil-manggil Tuhan seenaknya. Di saat dalam keadaan susah dipanggil-panggil Tuhannya. Di saat keadaan senang, kita hanya bersyukur tanpa melihat, tidak masalah. Tetapi di saat keadaan menekan hidup kita, kita memanggil Tuhan dengan sangat memohon-mohon dan bertanya-tanya, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Apakah di saat Tuhan menginjakkan kakinya di bumi, kita betul-betul sudah menjadi pelaku firman? Sudah betul-betul memiliki karakter Kristus? Saudara-saudara, jadi Tuhan mau kita melakukan itu di saat hidup kita harus betul-betul memperhatikan cara kita berkata-kata. Ya, perkataan kita, kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan atau bukan? Kalau memang harus terjadi, ya harus terjadi. Jadi di sini supaya kita tahu bahwa Tuhan itu betul-betul ada tanpa kita harus melihat. Karena jelas di dalam firman-Nya, tanpa kita melihat kita harus percaya. Ya, seperti Thomas, waktu dia tidak melihat Tuhan, murid yang lain sudah melihat kedatangan Tuhan. Dia bilang, saya nggak percaya tanpa saya harus melihat dulu, baru saya percaya. Jangan jadi seperti itu ya. Kita harus tetap percaya meskipun kita tidak melihat. Karena yang tidak terlihat itu adalah yang kekal. Kita ini mau yang kekal atau mau yang sementara? Kalau saudara-saudara melihat saya, saudara-saudara melihat keluarga atau teman atau sahabat hanya melihat manusia, itu semua hanya sementara. Kalau saya mengidam-idamkan manusia, membanggakan manusia, lalu manusia itu mati, kena tembak, kena bom, meninggal karena sakit, kecelakaan, saya akan sangat duka hati, sangat akan pedih hati saya karena saya mengandalkan manusia itu. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah tahu ini sudah harus terjadi. Dan saya sudah siap untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kehidupan kekal terjadi atas hidup saya. Ya, supaya apapun yang terjadi yang menimpa dunia ini, kita tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Dan di saat Tuhan bilang, here I am, di sini aku, yang Tuhan maksud adalah taruh aku di hati dan jiwamu. Jangan takut. Saat ini Tuhan menginginkan tentara-tentara yang kuat, yang tidak meragukan batas kekuasaannya. Jadi saudara-saudara, mari kita perbaiki diri di masa-masa seperti ini. Di saat peperangan terjadi di mana-mana, kekerasan, penderitaan, dan kekacauan, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat yang terakhir yang akan saya bacakan di sini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Jadi ayat terakhir dari firman Tuhan yang mau kita sadari bahwa inilah yang sudah tertulis dan akan terjadi. Jadi jaga diri kita agar tidak mengabaikan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, bukan 2 Tomi ya. 2 Timotius
3 ayat 1 sampai 4. Buat yang ada Alkitabnya, sama-sama baca dengan saya. Oke? Dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Padahal yang dijelekin orang juga, ya kan? Dia orang, saya orang. Saya menjelekkan orang, saya juga orang. Ya, jadi jangan. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, geram, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua ini mencakup dari yang Tuhan firmankan. Karena kita melakukan semua ini ya, termasuk saya. Mungkin dari semua perkataan ini termasuk saya ya. Saya nggak mau menunjuk saudara-saudara aja. Daripada menuruti Allah. Sekarang saudara-saudara, hanya manusia yang hidupnya tidak mau menghidupkan Roh Kudus yang bisa membuat firman ini menjadi perkataan yang tidak. Saya tidak mau melakukan hal ini ya. Hanya manusia yang menghidupkan Roh Kudusnya yang mau membuat firman ini menjadi satu pelajaran. Tapi yang pelaku firman yang saya selalu bilang, jadilah pelaku firman. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan melakukan firman ini ya. Gerang, tidak mau berdamai, ya, melawan kepada orang tua, sok tahu, sombong. Jangan, oh katanya kan kita harus menjadi pelaku firman, makanya saya lakukan ini. Salah itu saudara-saudara, salah banget. Jadi jangan sampai kita membaca firman ini, oh katanya kan kita harus menjadi pelaku firman. Tuhan bilang, saya harus menjadi pelaku firman, makanya ini kan Tuhan bilang, makanya saya selalu geram, saya suka marah, saya sombong, saya cinta diri, itu karena kita menjadi pelaku firman. Jadi jangan salah menangkap firman ya saudara-saudara. Jangan salah menangkap firman. Tuhan mengatakan di sini banyak orang yang seperti ini di akhir-akhir zaman ini, di masa-masa akhir. Jadi yang mau membuat firman ini pelajaran, tapi yang ini jangan jadikan pelaku ya. Tuhan mau kita mengatakan tidak pada semua yang tidak baik dan yang tidak benar. Oke, sekarang kita sama-sama membacanya dengan ini sebelum berdoa ya. Mari kita baca kembali ayat ini dengan mau untuk berkomitmen dan berkata tidak untuk hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita sama-sama baca. Ayo, 2 Timotius. Dari tadi Tommy sama Timotius aja ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Ayat 1 sampai 4 maksud saya. Kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu akan terjadi, ya. Akan terjadi. Manusia akan mencintai dirinya. Lalu kita balik. Manusia, saya manusia. Saudara-saudara manusia. Saya tidak akan mencintai diri saya. Saya mau berkomitmen untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, di sini kita sama-sama baca ya. Menuruti kehendak Allah. Oke? Akan ada masa yang sukar. Manusia, saya manusia, tidak akan mencintai diri saya. Saya tidak mau menjadi hamba uang. Di sini dikatakan akan menjadi hamba uang. Saya tidak mau menjadi hamba uang. Mereka akan membual, saya tidak mau membual. Dan menyombongkan diri, saya tidak mau menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, saya tidak mau memfitnah. Ya, tapi mengatakan yang benar meskipun itu sakit. Ya, meskipun saya harus menegur siapapun dan saya ditegur juga, saya harus mau. Saya harus mau menerima. Memang sakit, tapi itu untuk kebaikan. Ya, tidak mau membual, menyombongkan diri. Saya tidak mau menjadi pemfitnah. Saya tidak mau berontak terhadap orang tua. Ya, di sini dikatakan banyak yang akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Saya mau tahu berterima kasih. Saya mau memperdulikan agama. Tidak mau saya tidak mengasihi. Saya mau mengasihi. Tidak mau berdamai. Saya mau berdamai. Suka menjelekkan orang, saya tidak mau menjelekkan orang karena saya juga orang. Saya tidak mau, ya. Mau dijelekin siapa lagi? Binatang, monyet, ya kan, kambing. Itu udah binatang, ngapain dijelekin lagi? Apalagi orang. Sama-sama orang jangan saling menjelekkan, ya. Tidak dapat mengekang diri, saya mau mencoba untuk mengekang diri. Garang, saya tidak mau garang, ya. Bukan gareng, saudara-saudara. Gareng itu nama monyet peliharaan saya dulu. Ya, jadi ini garang, tidak suka yang baik, tapi saya mau yang baik, bahkan yang benar. Suka berkhianat, saya tidak mau berkhianat, apalagi kepada Tuhan saya. Tidak berpikir panjang,
Ya, jadi pikirannya pendek, tapi sekarang saya mau berpikir panjang. Ya, seringkali saya tidak berpikir panjang. Apa yang ada di hati saya langsung keluarkan. Itu juga salah. Ya, saya ngomong saya ini, bukan saudara-saudara ya. Betapa indahnya kalau saya mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan diri. Sehingga saya tahu kesalahan saya. Ya, setiap hari diperbaharui, di exercise terus iman kita. Berlagak tahu, sok tahu. Saya nggak mau sok tahu. Mau pura-pura nggak tahu aja. Saya mau tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Ya, lebih menuruti hawa nafsu. Saya tidak mau menuruti hawa nafsu saya, karena hawa nafsu saya banyak sekali, saudara-saudara. Saya punya handphone ya, dari iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh diikutin terus. Keinginan daging. Saya mau yang begini. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu gak boleh begini, jangan pernah mengikuti keinginan-keinginan. Karena keinginan daging tuh banyak. Banyak sekali. Kadang kita tidak mau berbuat, tapi setan mendera kita, membawa kita, justru kita membuat sesuatu yang kita tidak mau perbuat. Oke? Jadi lebih menuruti hawa nafsu, kita tidak mau lagi menuruti hawa nafsu. Daripada menuruti Allah, saya sekarang mau menuruti apa yang menjadi kehendak Allah dibandingkan kehendak saya sendiri. Amin. Ada amin di sini? Shalom semuanya yang mendengarkan, amin ya. Saudara-saudara, jadi kita tahu di sini firman Tuhan sudah berkata seperti ini. Jangan kita menuruti apa kata dunia, karena jelas dikatakan yang bersahabat dengan dunia ini akan bermusuhan dengan Tuhan Allah. Ngeri gak itu? Musuhan sama manusia, tetangga, saudara aja gak enak. Apalagi musuhan sama Tuhan Allah. Ya, saudara-saudara, di sini kejadian di Ukraine dan di Rusia ini betul-betul mencemaskan banyak manusia di dunia. Kita melihat mereka hanya tidur di bawah tanah, kereta bawah tanah itu di subway-nya ada di situ. Coba bayangin kalau itu kita hanya melihat, mengetahui dan mendengar berita. Bagaimana itu terjadi di negara kita, dan Rusia betul-betul mau membom semua negara-negara yang membantu Ukraine. Apa yang akan terjadi di dunia ini mungkin kita tidak tahu, sama seperti yang sudah saya pernah remakan pesan Tuhan yang betul-betul kuat. Tuhan mau kita ingat dan kita pikirkan baik-baik. Di saat gempa bumi terjadi, saat ini malam ini saya bisa makan malam enak-enak sama saudara-saudara, teman-teman, kerabat. Saat ini mungkin saudara-saudara sedang berfirman, saat ini saudara-saudara sedang bernubuat, saat ini saudara-saudara sedang menasehati teman, saudara dan keluarga. Saat ini saudara-saudara sedang berkumpul dengan orang-orang yang saudara cintai. Tetapi di saat gempa bumi datang pagi-pagi, tiba-tiba mendadak terkubur hidup-hidup di dalam tanah, mereka tidak pernah membayangkan dan mereka tidak pernah merencanakan bahwa mereka harus mati terkubur di bawah tanah. Tidak, saudara-saudara. Bahkan orang-orang yang sekarang di Ukraine saat ini yang sedang diserang oleh Rusia, mereka tidak pernah tahu bahwa dua malam setelah mereka terjadi bom itu, setelah presiden mengatakan semuanya harus mengumpat di bawah tanah, mungkin mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah merencanakan bahwa malam itu mereka harus tidur di situ, saudara-saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang besok terjadi itu kita mengetahui segala sesuatunya. Jadi jangan lagi pernah mempertanyakan di mana Tuhan kita. Karena Tuhan bilang jika sudah harus terjadi, itu harus terjadi. Kita, anak-anak umat-umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan kita secara baik dan benar, hendaklah kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini. Sehingga apapun yang terjadi, kita berkata, saya sudah tahu apa yang mau terjadi. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena setelah ini saya mau lanjut lagi untuk mendoakan tentang Ukraine dan Rusia lagi, yang memang saat ini mereka sedang dalam keadaan cemas. Hanya itu yang bisa kita berikan, doa dan kekuatan support, ya, moral dan mentality mereka dalam keadaan mereka tertekan. Ada mungkin yang saat ini sedang merasa hidupnya sudah tidak nyaman lagi, tapi kalau kita mendoakan, biarlah kuasa Roh Kudus itu memberikan mereka kekuatan. Dan kita juga mendoakan orang yang memang dipakai sedang geram tadi ya di firman ya. Jadi kita doakan juga Presiden Rusia supaya dia dicurahkan Roh Kudus, tidak terjadi banyak korban dan boleh berdamai. Tetapi kalau memang sudah harus terjadi, saudara-saudara, kita umat Tuhan juga tidak perlu bingung, tidak perlu takut. Memang sudah harus terjadi. Yang harus kita lakukan adalah persiapkan diri kita untuk di saat terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, kesalahan itu biasa, kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi jika nafas kita masih ada, diberikan kesempatan, lakukan yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan.
Ya, jangan melihat yang terlihat. Jangan melihat saya, jangan melihat hamba Tuhan, jangan melihat pendeta, jangan melihat orang. Jangan lagi kita melihat manusia, kesalahan manusia, kekurangan manusia. Karena kita juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Jadi perbaiki diri kita. Betul-betul perbaiki diri kita di saat zaman seperti ini. Dunia seperti ini. Sudah tergenapi. Jangan lagi kita main-main. Berkomitmen dan fokus kepada firman Tuhan. Sehingga kita tidak mempertanyakan lagi di mana Engkau Tuhan. Karena kita tahu yang tidak terlihat adalah yang kekal. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas rema firman Tuhan hari ini. Hamba sudah pelajari bersama-sama dengan semua yang mendengarkan. Hamba berdoa untuk semua warga negara Ukraine yang saat ini sedang cemas Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Holy Spirit akan tercurah di dalam hati setiap orang percaya yang melihat bahwa keadaan dunia ini memang harus terjadi. Mereka akan terus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, karena dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Tetapi Engkau Bapa yang kekal, yang tidak terlihat, yang selalu memperhatikan hidup kami. Kami mau menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa dan memenangkan hidup kami untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Hamba juga berdoa untuk negara Rusia dan presidennya sehingga diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga dia dapat diberikan kebaikan hati untuk tidak lagi memberikan korban yang lebih banyak. Hamba berdoa untuk semua yang saat ini sedang dalam tekanan hidup, sedang dalam permasalahan hidup. Engkau jaga hati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman, memiliki semua tabiat Yesus Kristus, sehingga kami tidak takut lagi. Kami menjadi tentara yang Kau pakai di dunia ini untuk kami memenangkan juga jiwa-jiwa yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan. Terima kasih Yesus, hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan Rema Firman hari ini. Saya akan lanjut untuk di satu tempat yang untuk kita berdoa juga untuk Ukraine dan Rusia yang saat ini sedang dalam keadaan perang, ya. Kita tidak perlu bingung karena kita tahu Tuhan kita pasti menyertai anak-anak yang dikasihi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye.